Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, NIM 19017026, berasal dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai zaman prasejarah atau zaman batu. Zaman prasejarah ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Namun di sini saya hanya akan membahas mengenai Paleolitikum dan Mesolitikum. Paleolitikum berasal dari kata palaeo yang berarti tua dan litos yang berarti batu. Sehingga dapat kita katakan zaman Paleolitikum artinya zaman batu tua. Hasil kebudayaan pada zaman ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Hasil kebudayaannya terdiri dari 2 budaya, yaitu budaya Pacitan dengan alat berupa kapak peretak dan kapak prembat. Yang kedua adalah budaya Ngandong yang terdiri dari alat-alat ulang dan tanduk serta alat-alat yang terbuat dari batu-batu kecil. Ada 6 jenis manusia yang hidup pada zaman ini, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mejopetensis, Homo solensis, dan Homo wajakensis. Cara hidup manusianya pada zaman ini yaitu menggunakan metode food gathering, di mana manusianya berburu, menangkap ikan, mengumpulkan keladi dan buah-buahan untuk bertahan hidup, serta mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Berikut beberapa peninggalan kebudayaan zaman Paleolitikum ini. Yang pertama, alat Pacitan dari berbagai sisi. Alat ini ditemukan pertama kali oleh von Koenigswald pada tahun 1935 di daerah Pacitan, dan dia memberinya nama dengan kapak genggam karena bentuknya mirip dengan kapak dan cara penggunaannya dengan digenggam. Selain disebut kapak genggam, kapak ini juga disebut dengan kapak prembat. Kapak ini diperkirakan digunakan oleh manusia dengan jenis Homo erectus. Kemudian di daerah Nganding dan Sidoarjo ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang tanduk. Alat dari tulang tersebut bentuknya berupa belati dan ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Alat ini berfungsi untuk mengeruk ubi dan keladi dari dalam tanah serta untuk menangkap ikan. Yang ketiga adalah flakes dari Sangiran. Alat ini terbuat dari tulang dan juga termasuk salah satu kebudayaan Ngandong. Flakes selain terbuat dari batu biasa, juga ada yang terbuat dari batu indah berwarna seperti kelasedon. Alat ini berfungsi untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Selanjutnya adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau yang disebut juga dengan zaman Batu Tengah atau Madya terjadi pada masa Holosen setelah zaman es berakhir. Jenis manusia pendukung kebudayaannya yaitu manusia Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Fosil manusia dari zaman ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Sebenarnya ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum. Tetapi pada zaman Mesolitikum ini manusianya telah hidup menetap, sehingga kebudayaannya terlihat lebih menonjol dan menjadi ciri khas pada zaman ini yang disebut dengan Kongskemondiger dan Abisousofakar. Kongskemondiger ini berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Kenapa disebut sampah dapur? Yakni karena ditemukannya timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang ketinggiannya mencapai kurang lebih 7 meter dan sudah menjadi fosil atau membatu. Ini ditemukan di daerah Sumatera antara Langsa dan Medan. Pada bukit kerang tersebut juga ditemukan sejenis kapak genggam. Tetapi kapak genggam jenis ini berbeda dengan kapak genggam pada zaman Paleolitikum. Kapak genggam pada zaman Mesolitikum ini disebut dengan kabel atau kapak Sumatera. Selain itu juga ditemukan pipisan atau batu penggiling beserta landasannya. Pipisan ini digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah. Manusia pendukung pada masa Mesolitikum ini adalah Papua Melanozoid. Manusia pada zaman ini tinggal di goa-goa yang disebut dengan Abuisos.
Penyelidikan tentang gua ini dilakukan pertama kali oleh Dr. Van Steen Kallenvold pada tahun 1928 sampai 1931 di dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya adalah karakteristik Kotkan Mondigar. Yang pertama yaitu timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang menunjukkan bahwa manusia pada saat itu sudah hidup menetap. Yang kedua, tumpukan kerang dan siput yang telah membatu atau memfosil. Yang ketiga, sisa makanan manusia purba pada masa Mesolitikum atau perubahan antara zaman batu ke zaman perunggu, sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, menjadi tempat pembuangan sampah pada zaman prasejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda, NIM 1901765. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Neolitikum, atau yang disebut juga sebagai zaman batu muda, adalah tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah, yang mana mempunyai ciri berupa unsur kebudayaan. Pada zaman Neolitikum berlangsung, kehidupan manusianya telah berangsur-angsur menetap, serta sudah mulai mengenal cara bercocok tanam, meski teknik yang digunakan sangatlah sederhana. Pada zaman ini, budaya berburu juga masih dilakukan, namun manusianya sudah dapat menghasilkan bahan makanannya sendiri, atau yang disebut dengan istilah food producing. Peralatan yang digunakan pada masa ini biasa hingga halus. Bahkan manusianya juga sudah bisa membentuk peralatannya dengan sentuhan estetik. Peralatan yang telah diasah seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Pada zaman Neolitikum ini, kepercayaan mulai ditandai dengan adanya ilmu cara penguburan mayat. Para leluhur yang meninggal pada waktu itu dikuburkan dengan upacara penguburan. Selanjutnya yang kedua yaitu zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau biasa disebut dengan zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Manusia-manusia pendukung pada zaman Megalitikum adalah yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus atau manusia yang berukuran besar. Yang kedua yaitu Pithecanthropus atau yang disebut dengan manusia kera. Dan manusia kera ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang jalannya tegap atau tegak. Yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis atau yang disebut juga dengan manusia kera yang berasal dari Solo. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.